Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Banyak banget nih teman-teman sekalian yang nanyain ke saya mengenai bagaimana hasil tes Brno yang bisa dibilang tes spesial khusus untuk menguji ban Pirelli yang akan dipakai oleh para pembalap MotoGP nanti di tahun 2027. Nah, jadi teman-teman sekalian, tes Brno untuk ban Pirelli itu menggunakan motor, memang langsung motor 850 cc yang merupakan motor yang sesuai dengan regulasi untuk MotoGP mulai dari tahun 2027 nanti. Dan di Brno itu nggak hanya test rider yang melakukan pengujian, namun langsung dikasih ke pembalap reguler yang didaftarkan oleh masing-masing pabrikan. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian, dan memang nggak semua pembalap bisa didaftarkan untuk melakukan pengetesan ban Pirelli menggunakan mesin 850 cc karena hubungan kontrak mereka dengan pabrikan. Jarang banget ya pabrikan mau memberikan kesempatan untuk para pembalapnya yang tahun depan akan pindah ke pabrikan lain karena ini benar-benar rahasia banget. Nah, kayak gitu logikanya. Mesin 850 cc yang akan dipakai tahun depan. Mereka nggak mau pembalap yang akan pindah itu bisa membocorkan informasi-informasi mengenai motor baru ke pabrikan lawan. Kayak gitulah logikanya. Namun memang ada anomali teman-teman sekalian, seperti kayak KTM yang tetap masih mempercayakan Pedro Acosta untuk melakukan pengetesan untuk RC16 850 cc. Walaupun Acosta diusulkan kuat untuk pindah ke Ducati tahun depan. Dan anomali kedua yang pasti adalah dua pembalap Honda yang melakukan pengetesan Pirelli di atas Honda RC214V 850 cc, yaitu Marini dan Mir. Marini masih belum tahu akan kemana, cuman sepertinya akan lepas, dan Joan Mir itu diisukan akan pindah ke Gresini Racing. Nah, gitu loh teman-teman sekalian. Dan bannya yang dipakai ya teman-teman sekalian adalah ban Pirelli Diablo. Tetap sama sih, mirip, namun secara spesifikasi itu bukan merupakan ban produksi massal yang bisa dibeli di toko ban. Tidak seperti kayak ban-ban yang dipakai di kejuaraan World Superbike ataupun kayak misalkan Moto2 dan juga Moto3 gitu. Jadi sifatnya kalau gitu adalah produksi massalnya. Jadi bentuknya kayak gini teman-teman sekalian ya, bentuknya Diablo, dan di satu gambar tertentu itu memang ada tulisannya di bagian sisi wall samping ada tulisan MotoGP. Jadi sifat dari bannya sendiri adalah prototype. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Dan kalau kita bisa lihat ya, jadi pada dasarnya ya ban depan yang dipakai di Pirelli itu ukurannya adalah 130/70/17. Ada soft, medium, intermediate. Wah, luar biasa. Intermediate kan kembali lagi untuk dipakai balap di MotoGP. Lalu untuk bagian belakang, ban belakang itu ukurannya 205/60/17 kayak gitu. Dengan kompon ada soft, medium, dan hard. Intermediate juga ada, rain juga ada. Total ada 400 ban yang dibawa oleh Pirelli dalam pengujian atau tes di Brno ya. Nah, teman-teman sekalian, nah jadi seperti ini. Nih ya, ada beberapa foto-fotonya nih, kayak misalkan ini adalah gambar Toprak Razgatlioglu yang berada di atas Yamaha M1 V4. Salah satu yang menarik adalah sebenarnya bentuknya sih mirip ya teman-teman sekalian dengan M1 V4 yang dipakai sekarang oleh misalkan dia sendiri ya, Toprak, terus habis itu Fabio Quartararo, Jack Miller, dan juga Alex Rins. Namun yang cukup berbeda adalah nih di bagian winglet depannya ada tiga bilah kayak gitu, kanan dan kiri ya. Selebihnya sih ya rada mirip-mirip ya kayak gitu. Nah, lalu apalagi ya, beberapa gambar ya, gambar Marc Marquez ini adalah gambar Luca Marini nih teman-teman sekalian di atas Honda RC214V 850 cc. Bentuknya juga mirip-mirip seperti kayak RC213V yang 1000 cc sekarang gitu ya. Mungkin wingletnya aja yang sedikit lebih kecil ya gitu. Bagian sampingnya sih kayak gini, ada talang, terus habis itu downwash ductnya di sini nggak gitu kelihatan teman-teman sekalian. Kalau untuk Honda ya, namun tetap menggembung sampingnya ya, tetap menggembung untuk ground effect fairing. Bagian belakangnya juga mirip-mirip seperti kayak Honda yang sekarang. Dan knalpot yang sampingnya masih agak ke samping ya. Aneh ya, kenapa? Karena secara umum kan udah nggak ada lagi ride height, ngapain juga harus tetap di samping-samping segala, biar rapi lah ditaruh tengah kayak gitu. Nah, tapi sepertinya ada
apa namanya, alasan khusus gitu loh teman-teman sekalian. Di swing armnya juga masih tetap dikasih kayak gini. Terus untuk muffler untuk dua silinder bank depan itu menggunakan model yang kayak gini nih, kayak bambu runcing kayak gitu loh teman-teman sekalian. Ya, ini Marini di atas. Nah, ini adalah gambar Marc Marquez yang sedang ngegeber Ducati Desmo CDC GP 27 ya. Marc Marquez sendiri sudah terkonfirmasi untuk tetap membalap di Ducati Corse di tim Lenovo Ducati untuk 2 tahun ke depan, 2027 dan 2028, karena udah resmi memperpanjang kontraknya teman-teman sekalian. Bentuknya kayak gini ya, GP27 teman-teman sekalian, kita bisa lihat ya di bagian depan wingletnya ya masih sama seperti gambar yang sebelumnya, hanya satu bilah, terus ada tip wing tipnya. Terus habis itu ada ini teman-teman sekalian ya, air scoop sebelah sini sebagai side pod samping, terus ada talang, terus ini menggembung juga ya, sebelah sini menggembung sebagai ground effect. Lalu ini tetap ada yang namanya downwash duct, masih tetap ada ya. Terus habis itu bentuknya kayak memang terlihat kayak lebih compact. Nah, ini ban Pirelli-nya nih teman-teman sekalian. Ban Pirelli-nya sendiri ya, kalau kita lihat juga secara umum sekarang itu masih belum ada garis-garisnya ya untuk menentukan apa namanya, medium, soft dan juga hard ya, untuk kayak ada warna-warnanya kayak gitu teman-teman sekalian. Terus habis itu kita bisa lihat lagi gambar-gambar yang lain. Nah, ini adalah gambar Bezeki di atas Aprilia RSGP 850cc. Kita bisa lihat depannya itu kecil banget ya, apa namanya, wingletnya. Terus habis itu ada lebih dalam ya. Terus habis itu ke samping-sampingnya sih mirip teman-teman sekalian ya. Terus kita bisa lihat lagi di sini masih tetap ada yang namanya nih tunnel untuk bisa dibuka dan ditutup nih teman-teman sekalian nih. Sebelah sini nih tunnelnya. Ini seperti kayak tunnel yang ada di RSGP sekarang yang bisa dibuka dan tutup menggunakan ini nih. Ya, apa namanya, siku ini kayak gitu. Nah, terus ini tetap menggembung teman-teman sekalian untuk ground effect. Terus habis itu ada downwash duct-nya. Bagian belakangnya juga menggunakan winglet yang sama seperti yang dipakai sekarang ya. Terus di swing armnya juga banyak-banyak winglet kayak gitu nih teman-teman sekalian ya. Marco Bezzecchi di atas RSGP. Nah, ini dia Fermin Aldeguer ya di atas Ducati Desmo CDC GP27 ya. Minimal draftnya kayak gini. Bentuk depannya kita bisa lihat di sini wingletnya juga masih sama teman-teman sekalian. Terus ada air scoop untuk bagian ya samping. Terus habis itu downwash duct. Nah, masih sama teman-teman sekalian seperti apa yang dipakai oleh Michele Pirro ya pada saat pengujian. Nah, oke, kita lihat lagi. Nah, ini gambar apa namanya, Augusto Fernandez ya, test rider dari Yamaha ya, menggunakan Yamaha M1 V4 850cc ya. Ini Marc Marquez lagi teman-teman sekalian. Dia bentuk dari GP27 ketika ngambil dari arah belakang tapi sebelah kiri gitu ya. Kita bisa lihat di sini swing armnya masih menggunakan ini, dan kita bisa lihat ya pada saat dia nikung kayak gini, right height belakangnya tidak turun, tidak ambles, karena memang right height tahun depan juga nggak ada. Kalau tahun ini ya seperti kita lihat di video short sebelumnya, itu bagian depan whole shotnya yang sudah mulai ditiadakan mulai race weekend yang ini nih ya di Assen. Ya, nah, kita bisa lihat di sini ada Dani Pedrosa ya menggunakan KTM RC16, dan kita bisa lihat di sini nih teman-teman sekalian, ini adalah kayak apa nih ya, nih teman-teman sekalian nih, ini juga ada tunnel nih ya, tunnel yang bisa dibuka dan ditutup menggunakan ini siku juga, sama seperti kayak Aprilia yang sudah kita jelaskan juga di video-video sebelumnya ya. Ini kayak gini RC16, dan ini adalah yang dipakai oleh Paul Espargaro ya, RC16 juga. Kita bisa lihat ya swing armnya seperti apa yang dipakai oleh Acosta sekarang. Terus bagian depannya juga masih sama-sama kayak gitu nih. Untuk wingletnya emang lebih kecil karena memang ada pembatasan dimensi winglet untuk tahun 2027 kayak gitu teman-teman sekalian. Di sini kelihatan nih ya, di sini nih ada nih, emang kecil banget dan agak gelap ya. Di sini ada tunnel yang hubungannya ke depan dan bisa dibuka dan ditutup tergantung kondisinya. Dan ini cukup menarik teman-teman karena memang MotoGP untuk 2027 itu kan minimalisasi banget kan untuk ukuran winglet, sehingga mereka akan mencari cara bagaimana caranya untuk bisa membayar apa yang hilang dari downforce yang hadir di depan. Oleh karena itu salah satunya adalah menggunakan tunnel ini yang mengaktifkan tunnel udara yang bisa dibuka dan ditutup seperti kayak Aprilia tahun 2026. Nah, hasilnya kayak gimana tesnya sendiri teman-teman sekalian? Nih ya, saya udah membuat daftar ya. Nih, ternyata kayak gini nih teman-teman sekalian ya. Ini adalah unofficial karena memang sebenarnya tesnya sendiri itu tertutup, tidak ada media yang bisa ikut gitu ya.
Terus habis itu tidak ada pencatatan official ya dari MotoGP-nya sendiri yang bisa dirilis untuk publik ya. Dan ini sih menurut saya sih cukup cukup make sense ya, karena yang pasti adalah tahun 2026 itu kontrak MotoGP itu masih dengan Michelin gitu ya, dan nggak boleh secara umum karena dia kontraknya sole ya, karena dia kontraknya itu kontrak sendirian gitu ya dengan MotoGP. Nah, ketika ada merek pabrikan ban lain itu misalnya diuji di sini itu nggak boleh, karena tahun 2026 masih merupakan areanya Michelin. Oleh karena itu tidak ada banyak banget informasi mengenai Pirelli ya yang dirilis secara official oleh MotoGP. Jadi ini tuh sebuah hal yang benar-benar logis. Kita akan lihat lah ya. Ya, menurut informasi dari Sky ya, Teolo, Marco Bezzecchi menggunakan RSGP 27 850 itu menjadi yang tercepat teman-teman, 153,9, dan ini tuh udah deket banget dengan lap time record dari balapannya sendiri untuk pakai mesin 1000 cc. Terus Raul Fernandez juga 1 menit 53,9 detikan. Fermin Aldeguer berada di posisi ketiga dengan Ducati GP27 850 cc, dia 154,0. Ini juga cuma beda 0,1 doang sih pada dasarnya. Jadi istilahnya Ducati GP27 masih cepet sih. Toprak Razgatlioglu ini nah 1,54,2. Jadi cuma beda 0,2 detikan doang dengan dengan Ducati yang dipakai oleh Fermin, dan juga beda 0,3 doang dengan motor yang dipakai ya RSGP Aprilia yang dipakai oleh Bezzecchi dan Fernandez. Baru diikuti oleh Pedro Acosta dan juga Marc Marquez. Marc Marquez sendiri nggak terlalu banyak menguji di sini karena dia mengalami crash kayak gitu lah teman-teman sekalian. Dan kalau dilihat dari kayak gini, sepertinya sih kayak misalkan yang bikin menarik adalah ini ya teman-teman. Nah, di bawah ini sorry, nomor 7 dan 8 ada Honda di bawah 155-an gitu ya, kayak misalkan Marini mengujinya kayak gitu ya. Nah, tapi lihat dari hasil ini, saya ngelihatnya adalah bagaimana Toprak Razgatlioglu itu memperlihatkan bahwa Yamaha M1 V4 dengan ban Pirelli itu memiliki kayak potensi lah untuk bisa untuk bisa berbicara nih tahun depan, tahun 2027. Secara umum Toprak sendiri sih secara umum logis karena dia punya banyak banget pengalaman dengan ban Pirelli ya, sehingga menurut saya dia sendiri sih pada saat disuruh mengetes ini dia pasti akan cukup exciting dan juga cuma pengen tahu, keponya banyak banget karena selama ini dia punya banyak banget pengalaman dengan ban Pirelli, walaupun memang ban Pirelli yang dipakai MotoGP itu berbeda bila dibandingkan dengan yang spek yang dipakai di WSBK. Nah, kalau menurut saya sih hasil yang diberikan oleh Toprak Razgatlioglu ini harusnya bisa bikin yang namanya Aya Ogura dan juga Jorge Martin benar-benar senang gitu ya untuk tahun depan, karena dua pembalap ini yang diisukan akan membalap di tim pabrikan Yamaha di tahun 2027. Nah, jadi itu teman-teman sekalian, silahkan tulis di komentar ya apa yang kalian opinikan ya terhadap hasil ini. Ini hasilnya belum official ya atau unofficial, jadi ya terima aja apa adanya dan kita bisa melihat yang penting adalah potensinya. Itu aja, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.